Kang Kabayan, sini atuh. Si Borokokok, sia. Masih juga kamu berani menemui si Iteng? Hah? Saya mah cuma menolong membawakan ini saja, Bah. Nama saya Kabayan, Bah, bukan Borokokok. Si Kabayan, Borokokok, Ontohon, sama saja, sia. Akan bogoh pisan ka Nyai. Kumaha? Saya mah terserah Akang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kamu-kamu semua di sana. Salam hangat dari saya Lupus dan salam manis dari si Lulu. Oke cing, alur cerita film kali ini masih dengan film Kabayan, yang kali ini dengan judul Si Kabayan Sabakota, rilis di tahun 1989. Pemeran Kabayannya masih Didi Petet, sedang untuk Nyi Iteng diperankan oleh Paramita Rusady. Abah diperankan masih oleh Rahmat Hidayat, dan Sari Banon yang diperankan oleh Nurul Arifin. Biji mana keseruan Kang Kabayan di film ini? Yuk kita saksikan alur ceritanya. Dikisahkan di sebuah kaki bukit, terdapat sebuah rumah kecil yang di sampingnya terdapat kandang sapi dan kambing dengan hamparan sawah yang elok yang dibentangi oleh bukit-bukit membuat mata yang memandang terasa sangat manja. Di rumah itu ditinggali oleh seorang pemuda yang bernama Kabayan. Singkat cerita, Kabayan yang sedang berada di kebun pisang miliknya dicari-cari oleh Engko Ijon, seorang pengusaha buah yang ingin membeli semua pisang milik Kabayan, yang akhirnya si Engko itu pun berhasil membeli semua pisang di kebun Kabayan. Esokan malam, Kabayan yang mempunyai uang hasil jual pisang bersama temannya pergi ke kampung tetangga untuk menonton wayang golek. Ternyata orang-orang pun tumpah untuk menonton salah satu hiburan rakyat itu. Di antara banyaknya orang yang menonton terdapat Nyi Iteng, seorang gadis cantik nan ayu yang menjadi pusat perhatian dari Kabayan, yang dia pun mulai mendekati si gadis. Akhirnya dengan alasan musim pocong di desa waktu itu, Kabayan CS pun berhasil untuk mengantar pulang Nyi Iteng ke rumahnya modal untuk mengawal. Jangan ngomong pocong-pocong aja. Ngeri. Mau tidak diantar? Kang bersedia mengantar pulang. Ya, kalau memang banyak pocong. Sedangkan di rumah, Abah dan Ambu mengkhawatirkan anaknya itu yang sudah larut malam belum pulang juga ke rumah. Ternyata rumah kedua gadis itu pun cukup jauh dari tempat wayang golek. Armasan yang berniat hati ingin kerjain Kabayan dengan menutupi patung sawah atau bebegik dengan kain putih agar dikira pocong, malah menjadi rejeki nomplok untuk Kabayan. Karena Nyi Iteng memeluk Kabayan, dia pun ketakutan. Pocong! Akhirnya sampailah mereka ke rumah Nyi Iteng. Abah dan Ambu yang sudah melihat anaknya diantar laki-laki bukannya menyambut, mereka malah ngumpet ngintip di samping rumah. Aja ada orang-orang pada pergi. Sedang asik-asiknya mengobrol, Kabayan dan Nyi Iteng pun dikagetkan suara benda jatuh di samping rumah. Kabayan mengira itu adalah maling dan dia pun bersiap-siap dengan kayu obor di tangannya. Maling! Kamu yang maling! Kamu maling! Niat hati ingin menjadi superhero untuk wanita pujaannya itu. Ternyata yang dihadapi Kabayan adalah orang tuanya Nyi Iteng yang dianggap maling. Kesan pertama yang akhirnya keluar kata barakokok dari si Abah untuk Kabayan, dan dari sinilah sejarahnya. Ini teh Abah sama Ambu orang tua saya. Gara-gara kamu Abah dianggap maling sama orang jelek ini. Ini teh Kang Kabayan, Abah, yang nganter Iteng pulang. Dianggap maling, Abah yang punya rumah. Si Borokokok sih. Singkat cerita,
terjadilah konflik dengan Engko Ijon karena Kabayan menjual pisang matang ke orang lain. Padahal semua pisang itu sudah dibeli oleh Engko Ijon. Si Kabayan beralasan si Engko membeli pisang dalam keadaan mentah, dan ketika sekarang matang, Kabayan pun berhak menjual ke orang lain. Yang akhirnya konflik mereka pun berujung di meja kelurahan. Oi orang bisnis Pak Lurah, harus mencari harga semurah mungkin. Memang beli sesuai dengan perjanjian Pak Lurah. Tapi engkau keterlaluan. Singkarunya atuh, Pak Rakyat Letih. Abah sedang menasehati Nyi Iteng kalau mau mencari suami, carilah orang kota yang mempunyai mobil, rumah. Jangan seperti Kabayan yang nanti malah nyusahin. Baru aja diomongin, ternyata si Barakokok sedang memantau rumah Nyi Iteng menunggu ortunya pergi. Dan akhirnya si Kabayan pun nganjang, ngelancong. Dan sekarang kalau bahasa kerennya ngedet, bertemu Nyi Iteng di rumahnya. Tanpa basa-basi, Kabayan pun menembak Nyi Iteng di waktu itu. Kabayan, ini aku. Pokok sampai mati. Nyai berserah akan saja. Benar nih. Esok pagi-pagi subuh, Kabayan yang biasanya bangun siang terpantau sudah berada di tepi sungai dengan Armasan yang menunggu Nyi Iteng menyuci baju. Selesainya Nyi Iteng nyuci, Kabayan pun bergegas hampiri Nyi Iteng yang kemudian membawa bakul baju miliknya Nyi Iteng. Kebahagiaan mereka pun hanya sampai di halaman rumah yang sudah ditunggu oleh Abah di situ. Tanpa basa-basi, Abah yang gak suka banget dengan Kabayan langsung bilang bahwa Nyi Iteng sudah dijodohkan dengan laki-laki dari kota. Masih juga kamu berani menemui si Iteng? Hah? Kabayan bah, bukan Borokokok. Si Kabayan, Borokokok, Kontohot sama saja. Singkat cerita, ada sebuah mobil yang datang ke kampung yang dikerubutin oleh anak-anak karena mobil itu adalah aneh dan jarang. Ternyata pria itu bernama Ujang Kemot, teman kecil Kabayan dan Armasan. Ujang Kemot pun menawarkan surga kota ke Kabayan yang menyanjung-nyanjung. Hidup di kota itu semua serba mudah. Yang akhirnya Kabayan pun ingat perkataan Abah tentang Nyi Iteng yang akan dijodohkan dengan orang kota. Tuh gunung dengekeun, tuh manuk dengekeun, tah pare dengekeun, tuh sawah dengekeun, tuh Nyi Iteng. Kamu tahu si Iteng sudah dijodohkan dengan orang kota. Akhirnya Kabayan pun membulatkan tekad akan berangkat pula ke kota mengadu nasib di sana dan mencari rumah sahabatnya itu yang bernama Johnny Kemot. Pada suatu momen, terdapat orang gila yang sedang ngamuk di jalan dan membuat satu keluarga di dalam mobil tidak bisa melewati jalan itu. Padahal mereka sedang dikejar-kejar oleh waktu. Tak berapa lama muncullah Kabayan di keramaian. Mengetahui orang gila yang sedang membuat onar, dia pun jongkok di jalan itu. Komat kamit baca mantra. Dan ternyata orang gila itu pun jinak dan pergi. Sima aing, sima mau. Atas bantuan dari Kabayan, akhirnya keluarga itu pun bisa melanjutkan perjalanan mereka. Mereka pun berterima kasih ke Kabayan karena arah tujuannya sama dengan Kabayan menuju kota Bandung. Akhirnya Kabayan pun diberi tumpangan oleh mereka. Sesuai arahan dari Johnny Kemot, Kabayan pun mencari daerah yang namanya Chicago. Sari, anak perempuan di keluarga itu, tak mengetahui daerah Chicago itu di mana. Akhirnya Kabayan pun turun dari mobil itu setelah gedung sate. Tak lupa bokapnya Sari pun kasih kartu nama alamat rumah bila suatu saat nanti Kabayan terjadi sesuatu di Bandung. Kabayan pun naik angkot satu ke angkot yang lain mencari daerah yang bernama Chicago. Dari bertemu tukang obat sampai bertemu bencong, semua ditanya Kabayan, tak ada yang tahu daerah Chicago di mana. Sampai akhirnya Kabayan pun lelah dan tertidur di emperan toko. Keesokan hari, ayah Sari mengambil uang di sebuah bank. Dalam perjalanan pulang ternyata sudah ditunggu 2 orang perampok dan mobil itu pun diuntit di jalan sampai di suatu tempat sepi. Si perampok itu pun menghadang mereka di tempat itu. Ternyata diam-diam Kabayan merantai motor si perampok yang di saat hendak pergi motor itu pun terjungkal. Kabayan pun muncul mengambil tas uang dan kemudian mencabut golok dari sarangnya. Buat kedua perampok itu pun berlari tunggang langgang. Begitu terkejutnya Kabayan, ternyata yang dirampok adalah orang
yang mengasih tumpangan kepadanya. Akhirnya Kabayan pun dibawa ke rumah si bapak. Ibarat tamu spesial, Kabayan pun diberlakukan bak raja oleh keluarga itu. Apalagi setelah Kabayan menyelamatkan uang jutaan rupiah dari si perampok. Keesokan hari, Sari pun ajak Kabayan pergi ke mall untuk membelikan Kabayan pakaian. Kemudian Sari pun ajak Kabayan ke kafe untuk mengobrol kenapa Kabayan pergi ke kota. Akhirnya Kabayan pun menceritakan semuanya tentang Nyi Iteng, dia ke kota, Abah dan lain-lain. Kang Kabayan cinta sama dia. Dede pisan. Bukan cinta lagi. Sari Neng. kemudian akan bilang ke ayahnya untuk bantu Kabayan melamar Nyi Iteng, karena Abah yang mata duitan itu pasti akan menerima Kabayan dengan bantuan ayahnya Sari. Dan ayahnya Sari bekerja di perusahaan percetakan koran. Kemudian Kabayan pun diwawancarai karena aksi heroiknya menggagalkan perampokan. Tak memakan waktu lama, kabar boomingnya Kabayan sampai ke kampung-kampung, yang kemudian Abah pun membaca koran tersebut langsung setuju Nyi Iteng berjodoh dengan Kabayan, karena saat ini Kabayan sudah menjadi orang terkenal. Akhirnya hari yang ditunggu Kabayan pun telah tiba. Diantar Sari dan ayahnya, mereka menuju rumah Nyi Iteng. Sesampainya di lokasi, Nyi Iteng pun mengasih tahu Abah bahwa Kabayan datang turun dari mobil. Abah, ayo Kang Kabayan. Kabayan? Ya Kabayan. Tamu. Kali ini perlakuan Abah ke Kabayan sangat baik dan menerima kedatangannya. Abah pun sepertinya sudah menerima Kabayan di rumah itu. Kemudian ayahnya Sari pun mengutarakan maksud kedatangan mereka ke rumah itu, yakni melamar Nyi Iteng untuk Kabayan, yang direspon Abah dan Ambu sangat baik. Dan mereka pun akhirnya menerima Kabayan untuk mempersunting anaknya. Alhamdulillah. Ma, soal jodoh di tangan Allah. Bermaksud untuk melamar. Tibalah hari di mana Kabayan menjadi mempelai pria di antar kerabat-kerabat yang menuju rumah Nyi Iteng. Penyambutan mereka pun sangat meriah dengan para penari lengser yang menyambut kedatangan mereka. Ijab kabul akhirnya mengesahkan pernikahan Kabayan dan Nyi Iteng, sehingga mereka pun saat itu sudah sah menjadi suami istri. Acara resepsi yang berlangsung seharian tak membuat mereka lelah. Senyuman kebahagiaan kedua pasangan baru itu pecah di atas ranjang menuju malam pertama. Papituin wasta Nyi Iteng binti Suwatma kalayan mas kawin mangrupa saparangkat alat sholat dibayar kontan. Selesai filmnya, Cing. Jangan baper ya kamu-kamu. Emang secantik itu sih Mbak Paramita Rusady di waktu muda. Semoga kamu-kamu semua terhibur ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya yang tak kalah serunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.